kalau yang depan terlalu lambat kita harus mendahului, sementara yang depan siksa. Nah itu yang susah. Itu yang susah itu. Itu yang susah. Ya. Itu yang susah. Kalau sudah begitu, gimana solusinya? Main teriak aja mungkin ya. Iya main teriak. Teman-teman, kita punya episode pendek hari ini menyambut khusus Kediri Dolocom 2025 yang diselenggarakan hari Minggu ini tanggal 20 Juli 2025. Kali ini saya Azrul Ananda bersama Om John Bumiharjo karena Om John Ire sedang sibuk keliling latihan mencari tanjakan-tanjakan untuk persiapan Bentang Jawa. Tapi mohon maaf kalau episode kali ini kita berdua tidak 100% karena saya literally baru pulang dari Australia bawa tim sepak bola ke sana. Om John Bumiharjo juga masih jet lag, baru pulang literally siang tadi setelah perjalanan 2 minggu di Amerika. Jadi mohon maaf kalau hari ini tiba-tiba ada salah omong atau apa kayak gitu. Siap kan tapi kan? Aman. Semoga. Jadi kita akan fokus membahas rute Dolocom, walaupun di Main Sepeda teman-teman sudah bisa melihat, tapi kita harus menjelaskan karena tradisinya biasanya kita ada cek rute, tapi kali ini kita hanya menjelaskan. Dan untuk peserta sekitar 400 orang nanti siap-siap karena kita tahun ini akan mengenang rute-rute asli Kediri Dolocom. Kalau dulu kan selalu ditembak dari Surabaya. Ya. Hari pertama selalu ke Kelut dulu. Kelut pos 1. Pos 1 Gunung Kelut. Setelah itu ke Kediri, kita istirahat di Kediri, baru besoknya goes ke Dolo. Nah, tahun ini semua dijadikan satu. Dijadikan satu. Berarti lebih berat, Om ya? Lebih berat itu relatif. Kalau buat kamu ya enggak. Buat saya juga seharusnya enggak, teman-teman. Swear ini bukan berarti membohongi lebih baik daripada menakut-takuti, enggak, asli. Panitia sudah ngecek dan memastikan bahwa kadar tantangannya sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, hanya memang sedikit lebih spicy. Ketambahan satu gunung. Bukan gunung lah itu, bukan. Itu lereng ya. Oh, cuma lereng. Jadi mungkin daripada makin penasaran, ini saya zoom dulu mapnya. Jadi total rute teman-teman tetap tanda kutip hanya 82 km. Kita akan start dari Simpang 5 Gumul, yang kayak apa, Arc de Triomphe ya, Paris itu. Di Paris ya. Nah, kita langsung dari situ ke pos 1 Kelut. Pos pit stop 1. Hanya 29,8 kilo, Om John. Oh, elevasinya berapa? 300. 300, lumayan, Om ya. Ya, pemanasan lah. Pemanasan. Tapi Om John kan tahu, maksudnya ke Kelut itu kan tidak curam kan. Itu ya. Itu apa? Seperti speed climb lah ya. Speed climb kalau mau speed. Kan speed. Ini nggak ada komnya. Jadi teman-teman yang ingin pemanasan sebelum ke mana Dolo bisa silakan speed. Nanti akan kita lepas lah dari Patung Nanas itu kan. Ada segmen sekitar 6 kilo. Jadi kira-kira dari sini ke atas ini kira-kira 6 kilo. Dan itu kalau teman-teman Kediri latihan, ini segmen latihan mereka ke pos 1 Kelut. Jadi gradiennya tuh 2-3% kayak gitu. Cuman nanti di belokan terakhir itu aja yang sebelum ke teater itu aja yang mungkin ada 9%-nya. Ya. Jadi ini tanjakan pemanasan sebenarnya baik gitu. Jadi untuk juga ngelihat, karena kan teman-teman ya, tanjakan ke Kelut ini sudah jauh lebih baik daripada dulu-dulu. Nah, kemudian dari pit stop di pos 1 Kelut ini turun gelinding ke Kediri. Nah, kita kan dulu biasanya pit stop di kantor kabupaten. Ya. Dan dari situ menuju Komstad di Mojo itu 15 kilo. Jauh banget kan. Dan jauh banget dan membosankan gitu. Buat peserta itu kayak nunggunya kelamaan sebelum. Lama, ya. Nah, ini kita geser. Jadi nanti pit stop kedua itu kita buat di kilometer 61, itu di kawasan Jordan Food. Jadi kita memakai tempat mereka untuk pit stop. Ini pit stop pendek, jadi nanti peletonnya akan dibagi-bagi sesuai kategorinya. Nah, enaknya tahun ini nanti dari pit stop terakhir ini menuju Komstad hanya 3,5 kilo. Wah, jadi Omre boleh bersukacita ini. Oh, sangat bersukacita. Ini khusus didesain untuk Omre yang tidak perlu menarik macan-macan di belakangnya, laki maupun perempuan, sebanyak 15 kilo. Yeah. Jadi Omre bisa bebas tugas dalam
3,5 kilo. 3,5 kilo. Nah, jadi ini Omri harus berterima kasih. Tapi dia sudah ngomel-ngomel duluan di Kelut. Katanya latihan Betang Jawa. Nah, nanti karena hanya 3,5 kilo dari dari pit stop 2 ke Komstad, dan nanti pembagiannya nanti kita akan tata mungkin agak berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kan harus dibuat di 2 peleton. Ini mungkin kita bisa lepas satu intervalan gitu. Jadi langsung lebih satu peleton. Bukan satu peleton. Jadi kayak grup 1 menit, grup 2 1 menit, grup 3. Jadi lebih apa ya? Lebih per kelompoknya tuh lebih adil mungkin. Jadi enggak, kan kalau ada grup 2 yang belakang itu kan lebih lama daripada yang depan. Tapi nanti kita finalkan ketika di Kediri, aman, insya Allah. Nah dari situ seperti biasa dari Statcom di Mojo itu tanjakannya 17,5 kilo menuju jembatan Jomblo mereka nyebutnya sekarang itu, sebelum finish area di parkiran air terjun dulu. Jadi total hanya 82 kilo dan total nanjaknya sekitar 1.700. Jadi buat teman-teman jangan khawatir. Tahun ini memang lebih spicy, tapi tidak seberat itu. Maksudnya ini membuat event hari ini jadi lebih worth it buat teman-teman yang datang. Ya. Kan puas berarti ya? Lebih puas. Ya, khususnya kan ini semua rata-rata suka nanjak kan, kecuali Omri. Jadi saya ulangi lagi, nanti kita bahas segmen tanjakannya ya teman-teman. Tapi yang jelas, maaf, ini segmen. Ini rute map yang tadi, maaf sama. Ini profil tanjakan Dolo, tapi sebelum kita ke sini, kita ingetin lagi nanti startnya itu di Simpang 5 Gumul. Nanti ikuti di Main Sepeda jam pastinya. Tahun lalu kita terima kasih ada Mas Pramono Anung ikut memimpin di depan. Beliau sekarang jadi Gubernur DKI, Gubernur Jakarta, dan nanti saya belum tahu apakah bisa hadir atau tidak. Kayaknya kalau melihat kesibukan di Jakarta kayaknya nggak mungkin, tapi putranya Mas Dito adalah Bupati Kediri dan sangat mensupport event ini, jadi terima kasih banyak. Jadi nanti startnya ikonik, ada Simpang 5 Gumul, kemudian kita ke pos 1 Kelut. Mohon maaf saya adanya foto lama ini pos 1 Kelut. Pos 1 Kelut. Jadi nanti ini kawasan wisata gunung. Ini tahun 2022 fotonya, jadi sekarang jauh lebih baik. Jadi nanti ada tempat yang bisa foto-foto seperti ini. Dan tanjakannya tadi juga tidak terlalu berat. Mohon maaf, karena itu Omri. Ini nanti ada ini kenangan Kediri Dolocom tahun 2021 waktu kita pit stop di pos 1 Kelut. Ini ada Joko, partner saya nanti di Betang Jawa, ada Kobadai, Panglima Samudra, penyapu semua makanan di pit stop. Dan finish nanti di sini. Nah, yang perlu dibahas kan sebenarnya kalau 9 ya Om ya. Iya. Kan kita ngomong profil tanjakan dulu nih Om. Iya. Nah, ini saya zoom. Benar itu 24%. Maksimalnya ini. Ya itu betul. Itu betul. bukan bohong-bohong. Jadi betul 24%. Nah, kalau Om John menjelaskan tanjakan Dolo ini rasanya dari start sampai ke segmen-segmen tertentu itu apa? Poin-poin yang harus diperhatikan? Ya awal-awal masih ringan ya. Biasanya orang-orang itu karena awal itu masih fresh, terus gradiennya nggak terlalu tinggi, biasanya digeber habis. Ini yang hijau ini ya? Iya, hijau itu memang memancing keinginan untuk all out. Dan ini itu berbahaya kalau menurut saya. Kenapa? Karena setelah ketemu yang merah-merah itu semua penyesalan terjadi. Merah-merah ini ya? Iya. Jadi memang awalnya ini relatif kayak rolling halus gitu ya, yang kita tuh kayak diajak main-main gitu, tut gitu, dan speednya tinggi. Saya aja kalau santai bisa di atas 20 kecepatannya. Jadi pembalap-pembalap itu bakal 40-an di situ. Iya. Dan teman-teman ya, ini kalau nggak salah juara main elite-nya sebenarnya nggak sampai 1 jam ini. Bahkan mungkin hanya sekitar 45 menit untuk menyelesaikan semua ini. Jadi dari trilogi main sepeda ini yang paling cepat durasinya. Jadi kenapa tadi kita tambahi Kelut itu karena ininya yang paling pendek kan, Bromo 25 kilo, Ijen nanti juga 25 kilo hampir. Ini hanya 17,5 kilo dengan elevation gain tanda kutip hanya 1.200 meter ya. Jadi ya tadi memang ini hijaunya banyak di awal. Ini ada sedikit-sedikit
pemanas kaki lah 9%, 11%. Tapi overallnya sampai kilometer 10 itu hijau. Baru memang benar ini. Yang paling menyebalkan itu mulai kilometer 10 sampai Besuki itu kira-kira kilometer 13 ya sini 13 ya. Jadi itu mulai merah itu kan. 10 sampai 13 ini kayak Bromo lah ya. Iya. Kayak Bromo. Jadi 10% terus, 12% terus itu selama 3 kilo ini. Lalu setelah 3 kilo itu Anda akan bertemu gerbang Besuki. Iya. Sebenarnya Om John kalau ngelihat gerbang itu berarti siap-siap tegang atau lega? Wah, itu harus tegang. Kenapa? Karena setelah itu ujian yang sesungguhnya. Ujian yang sesungguhnya. Ini memilih menakut-nakuti dia. Ya, benar karena setelah kilometer 13, begitu Anda melihat gerbang Besuki itu hanya 900 meter, tidak sampai 1 kilo, Anda bertemu dengan yang namanya Kelok 9. Iya. Jadi itu kira-kira di sini. Ini Kelok 9. Nah, setelah Kelok 9 itu panjangnya hanya kira-kira 200 meter sebenarnya, nggak sampai 200 meter. Kemudian ada turunan sedikit, setelah itu gigi 1. Nah, itu yang maksimalnya 24, tapi rasanya lebih. Rasanya atau benarnya ini agak sulit karena kontur tanjakannya tuh miring gini kan ya. Iya. Pokoknya jalannya tuh bukan miring gini aja, tapi miring gini juga gitu. Jadi miring gini dan miring gini. Jadi tergantung Anda ngambilnya sisi mana sebenarnya. Nah, itu kalau memang harus dituntun tentu saja karena dari kalau 9 sampai gigi 1 itu sebenarnya nggak sampai 250 meter, nggak sampai 300 meter. Jadi PR saya itu waktu nuntun, bukan waktu nggak nuntun. Setelah itu setelah gigi 1 itu akan banyak turunan-turunan dan hanya endingnya saja nanti sedikit ada 18%-nya sebenarnya, tapi ini rata-ratanya 15%. Tapi ini harusnya Anda bisa menuntaskan ini jauh lebih cepat daripada menuntaskan Bromo. Nah, kalau Om John tips-tips khusus mungkin di tanjakan-tanjakan ini atau perlu melihat gambarnya dulu sebelum dikasih tips? Iya, boleh. Gambarnya dulu ya. Biar ada bayangan. Nah, ini kalau 9. Ini 900 meter setelah gerbang Besuki. Jadi Anda akan datang dari ujung foto kanan ini, dari sini. Teman-teman yang ngambil di sisi kanan, di sisi ini foto ini, di sisi kanan jalan, Anda akan terkejut ketika melihat gigi kalau 9 karena kayak noleh kanan langsung naik. Jadi idealnya ngambil sebelah kiri. Sebelah kiri. Ya, betul. ambil sebelah kiri supaya dapat haluannya. Baru habis itu ngambil sisi ini kebetulan yang difoto ngambil tengah ya. Mungkin karena dia sedang menyeberang dari kanan ke kiri ini kalau saya zoom. Karena yang ideal sebenarnya ngambil sisi luar ya terus. Jadi ambil kiri, nyebrang ke kanan, karena nyebrang itu lagi. Yang paling landai ya. Yang paling landai ya. Jadi nyebrang ke kiri, nyebrang ke kanan. Jadi ambil sisi dalam terus. Ya itu nanti akan terasa lebih ringan karena ini 17% sebenarnya. Jadi ekstrim ya berat ya 17% nggak ada yang enteng. Cuman tidak semenakutkan itu sebenarnya. Cuman nanti kendalanya adalah ketika banyak peserta. Nah kayak gitu. Gini, ya. Nah, kayak gitu kan nggak bisa milih ya. Jadi kalau yang depan terlalu lambat kita harus mendahului, sementara yang depan siksa. Nah itu kan, yang susah. Itu yang susah itu. Itu yang susah. Ya. Itu yang susah. Kalau sudah begitu, gimana solusinya? Main teriak aja mungkin ya. Iya main teriak. Kalau di gigi 1 waktu itu nggak ada pilihan, mau nggak mau harus turun karena kan nggak bisa lewat kan emang. Iya. Tapi kalau di kalau 9 kalau punya power harusnya bisa mendahului. Bisa mendahului ya. Karena rata-rata akan zigzag seperti itu, ngambil luar, nyebrang, ngambil luar, nyebrang, ngambil luar gitu. Nah ini yang gambarnya lebih jelas ya, lebih jauh. Jadi ambilnya dari sisi luar. Jadi yang difoto ini benar, dia ngambil dari sisi luar. Kemudian dia nyebrang dan ya berkelok-kelok seperti ini. Jadi kayak balapan ngambil apexnya ini. Yeah. Ngambil apex tikungan ya kan, kalau kayak MotoGP kan. Yeah. Sisi luar, masuk dalam, ambil luar. Sudah. Tapi dia harus ke kiri sini, ambil apexnya lagi ya itu. Itu tips kelok 9. Kelok 9 saya yakin teman-teman akan sangat bisa. Yang susah itu yang setelahnya ini. Jadi ini ujung kelok 9 di atas ini. Anda lega kan di sini, apalagi di sini banyak yang menyorai segala macam biasanya di sini. Lalu Anda turun, ini turunan. Nah setelah itu gigi 1. Nah itu nggak ada obatnya kalau itu. Itu waduh. Ya, ini kayaknya landai. Pantatnya Om Rey. Jadi wah, Om Rey kayaknya di sini masih gede. Kamu yang ngomong bukan aku.
Tapi ini kelihatan seriusnya panitia terhadap gigi satu, Om. Iya. Ini ada apa di sini? Ambulans. Ada ambulans. Wah, tapi di foto ini tidak kelihatan curam. Iya, ini Kalau Anda nanti lihat di situ mental goyah biasanya. Melihat aslinya. Ini kelihatan itu kan. Nah, ini kelihatan. Nah, ini pemandangannya akan seperti ini. Jujur saya aja juga nonton kok di sini. Jadi kalau ngambilnya nggak pas atau ketika ketahan orang atau kepotong orang atau apa, mau nggak mau biasanya di sini. Dan ini pendek kok, hanya 150-an meter. Jadi buat teman-teman ya karena aku juga nonton, jangan malu kalau nonton. karena setelah ini akan enak gitu. Iya, kalau tips dari saya di gigi satu sih, ketika Anda mulai mau menyerah, mau turun, itu berarti sudah dekat mau finish. Itu selalu dikit lagi. Andalan, iya. Dikit lagi. Ketika kita sudah mau habis-habisan, aduh ini saudara saya nggak kuat lagi ini. Itu berarti sudah dekat. Yeah. Selalu begitu. Dan habis itu begitu belok kiri kan sudah selesai kan ya. Sudah lega. Sudah lega. Jadi ya ini memang kita kelihatan serius yang panitia. Tadi ada ambulans, ada petugas khusus. Iya. Karena memang banyak adegannya di sini emang. Nah, tapi ya hanya ini sebenarnya. Jadi jangan terlalu ditakuti lah kayak gitu. Jangan terlalu ditakuti. Karena setelah ini Anda belok kiri dan setelah itu hanya berapa? Berarti kan 1 kilo, 2 kilo. Hanya sisa 2 kilo ke finish. Dan itu ada turunannya. Turun, naik, banyak bonusnya ya. Jadi ya dramanya Kediri Dolocom ya memang tanda kutip jualannya panitia memang kalau 9 dan gigi satu. Jadi teman-teman dua ini saja. Kalau memang harus tuntun saja nggak apa-apa. Karena kadang-kadang daripada berhenti mikirnya lama, langsung aja turun langsung bawa, itu lebih hemat waktu gitu. Ditonton aja ya? Ditonton aja sekalian. Jadi ya Om Bre juga gitu kan di teaser kita kan kayak gitu. Iya. Di awal kalau 9 nonton ditanya, Om ini akan nonton sampai atas? Yo pasti dia bilang kayak gitu. Kalau sudah turun sebaiknya jangan dinaikin lagi, mendingan sekalian lebih sampai tuntas. Itu kecuramannya terlalu sadis untuk naik lagi. daripada jatuh nanti sebenarnya apa sama sepedanya kan sayang. Sebenarnya mereka tuh ada pilihan juga Om. Itu ada di sebelah kiri ini ada kayak jalan pemotong gitu kan. Jadi banyak peserta tuh nonton sampai sini, mereka naik sepedanya di situ lalu dicoba lagi. Itu juga bisa, iya, tapi bisa. Menurut saya daripada belok ke sana ngeset badan lagi sekalian aja. Sekalian dituntun sampai atas. Tuntun. Kecepatan nuntun sama naik sepedanya loh 1 km per jam. Iya. Dan yang nuntun sampai belokan fresh kakinya. Iya. Fresh kakinya. Jadi bisa lebih cepat. Jadi ya itu tips kami di Kediri Dolocom seperti biasa. Buat yang sudah ikut juga bukan hal baru. Itu aja, mungkin apalagi yang perlu diingatkan buat peserta di Dolo nanti Om? Nggak ada sih, film manajemen jangan lupa ngegel atau makan. Ya, jangan sampai lupa ya. Jangan sampai lupa ya. Apalagi kalau suhunya lebih panas, kan tanjakan itu tidak seperti goes normal ya. Kita nggak tahu apakah akan sangat panas, apakah akan mendung, apakah akan berkabut. Kita nggak tahu. Dolo ini pernah ada edisi sampai finish panas. Ada edisi tidak hujan tapi mendung terus sampai finish. Sampai atas berkabut terus. Itu juga ada. Jadi mungkin mengantongi juga vest atau jaket just in case nanti sampai finish kedinginan atau apa. Kalau Masa berharap cuacanya bagaimana? Jangan panas. Terserah mau hujan, terserah mau mendung, terserah mau berkabut, pokoknya jangan panas. Tapi kalau hujan kan bahaya. Kalau nanjak kan mau bahaya apa? Turunan bahaya. Kalau nanjak kan ya sudah gitu. Jatuh pun juga pelan. Iya, ya tetap sakit. Cuman kan nanjak itu paha nggak panas kalau hujan itu. Jadi ya saya sih nggak berharap hujan ya, karena kasihan panitia kalau hujan. Jadi kalau bisa milih ya Tuhan berilah kami awan mendung sampai di atas kayak gitu. Kalau ternyata nanti dikasih panas, berarti ada yang banyak dosa yang naik peleton besok. Oke, itu aja Om John ya. Jadi teman-teman sampai ketemu di Kediri Dolocom. Sekali lagi hanya 82 kilo dan kita naik ke Kelut. Dan buat teman-teman sudah ada merchandise-nya yang dipakai Om John ini dan saya pakai ini.
kita nyebutnya ini kelok 9 merchandise karena gambar di belakangnya gini kelok 9. Jadi ya kelok 9 itu sebenarnya kan hanya 2 tikungan kan ya, kiri dan kanan. Kiri kanan kayak berbaris aja gitu. Kiri kanan. Sama Subjersey juga punya racing line baru Om. Ini buat teman-teman yang ingin tampil crank dan atraktif agresif, ada edisi racing line baru dari Subjersey. Tinggal ke websitenya Subjersey. Untuk merchandise Kediri Dolo bisa ke azaware.com atau ke Azaware di Tokopedia atau di Shopee. Jadi sekali lagi mohon maaf episode pendek ini, moga-moga bisa memberi gambaran nanti seperti apa. Sampai ketemu teman-teman di Kediri, ketemu Om John juga nanti. Apalagi pesan terakhir? Sudah itu aja, persiapkan mental. Siapkan, dia nakut-nakuti terus. Soalnya sudah daftar kan, nggak bisa harus dilalui. Gitu. Jadi ya mau takut mau apa harus tetap kita lalui. Ya. Dan asuransinya adalah Omre. Jadi kalau Anda melihat belakang yang besar tadi dan Anda bisa menyalip, tandanya aman. Betul. Kalau Omre finish lah. Udah latihan terus. Ini aja hilang nggak tahu kemana. Tahu-tahu ada di Batu. Tahu-tahu ada di mana. Bocoran teman-teman tolong semangati ke sosmednya Omre atau takut-takuti atau apa. Karena Omre takut ini Bentang Jawa ini. Karena Gumitir jalannya ditutup sampai Desember. Oh. Nah, jadi nanti pilihannya kan naik ke Ijen atau lewat laut kan nggak mungkin lewat laut ya. Yeah. Jadi Omre di grup Bentang Jawa sudah ngomel terus tak minta panitia supaya tanjakannya tidak ditambah. Oke teman-teman, sampai ketemu di Kediri.